Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 4 pemrograman, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Aji Mulewardana dengan NIM 241011401335. Dan di sini aplikasi yang kita buat yaitu aplikasi pengujian tingkat stres. Nah, tujuan kami membuat aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna mendeteksi secara dini apakah dia stres atau tidak. Nah, lewat kuesioner yang ada di aplikasi kita. Saya Aleagina Hirunisa Suraningrat dengan NIM 241011401332. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mainframe Java dan navigation listener Java pada aplikasi StressCare yang telah kami buat. Pertama, mainframe Java ini merupakan kelas yang berfungsi sebagai jendela utama atau halaman utama pada aplikasi. Seluruh halaman yang ada di aplikasi kayak beranda, insight, riwayat, ataupun profil ditampilkan melalui mainframe. Dengan kata lain, berarti mainframe ini menjadi pusat tampilan yang menghubungkan seluruh fitur dalam aplikasi. Pada bagian coding, bisa kita lihat kalau class mainframe ini merupakan turunan dari JFrame. Hal ini menunjukkan kalau class tersebut digunakan untuk window utama pada aplikasi. Di dalamnya juga terdapat pengaturan kayak ukuran jendela, judul aplikasi, serta komponen-komponen yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selain itu, mainframe juga bertugas buat mengatur tata letak atau layout dari setiap komponen supaya tampilan aplikasinya menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan juga nyaman digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada Navigation Listener Java. Kelas ini berfungsi buat mengatur navigasi atau perpindahan halaman pada aplikasi. Saat pengguna memilih menu tertentu, misalnya kayak beranda, insight, riwayat, atau profil, navigation listener ini bakal menerima aksi tersebut lalu memproses dan menampilkan halaman yang sesuai. Nah, dengan adanya navigation listener ini, proses perpindahan antar halaman jadi lebih terstruktur. Selain itu, selain mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi, pemisahan fungsi navigasi ke satu kelas juga bikin source code ini jadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan juga lebih mudah dikembangkan kalau nantinya ingin menambahkan fitur baru. Saya Skaknya Marasa Besi. Di sini saya akan menjelaskan tampilan pertama yang merupakan halaman beranda, yaitu halaman utama pada aplikasi StressCare. Halaman ini berfungsi sebagai tempat pengguna mengisi data yang diperlukan untuk mendeteksi tingkat stres. Di bagian atas terdapat sapaan kepada pengguna beserta pesan singkat yang bertujuan memberikan motivasi untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, pada bagian tengah terdapat form deteksi tingkat stres yang berisi beberapa data yang harus diisi oleh pengguna, yaitu seperti jam tidur, konsumsi kafein, screen time, gejala fisik, dan juga tingkat aktivitas dan umur. Setiap data tersebut menjadi informasi yang akan digunakan pada proses analisis tingkat stres. Setelah semua data diisi, pengguna dapat menekan tombol analisis tingkat stres untuk memulai proses analisis. Nah, di bagian bawahnya, terdapat area yang nantinya akan menampilkan hasil berupa skor dan status tingkat stres. Saat pengguna belum melakukan analisis, bagian tersebut masih menampilkan tanda strip karena belum ada hasil yang dapat ditampilkan. Kemudian di sisi kanannya ini terdapat panel faktor yang mempengaruhi yang berfungsi sebagai ringkasan dari data yang telah diinput pengguna, seperti jam tidur, konsumsi kafein, screen time, jumlah gejala, tingkat aktivitas, dan juga umur. Dengan adanya ringkasan ini, pengguna dapat melihat kembali seluruh data yang telah dimasukkan dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya juga ada tampilan profil. Di halaman profil ini digunakan untuk mengelola informasi pengguna. Pada bagian kiri ditampilkan ikon profil, yaitu nama pengguna, serta keterangan bahwa pengguna merupakan pengguna aplikasi StressCare. Sementara itu, pada bagian kanan terdapat fitur ubah nama, sehingga pengguna dapat mengganti nama yang digunakan pada aplikasi. Setelah nama baru diisi, pengguna cukup menekan tombol simpan nama, maka perubahan nama akan disimpan dan langsung diperbarui pada aplikasi. Di bawah fitur ubah nama, terdapat bagian tentang aplikasi,
yang berisi penjelasan singkat mengenai fungsi aplikasi StressCare. Informasi tersebut menjelaskan bahwa aplikasi ini membantu pengguna memantau tingkat stres berdasarkan beberapa faktor, yaitu jam tidur, konsumsi kafein, screen time, gejala fisik, aktivitas, dan juga umur. Nah, pada bagian bawah juga ditampilkan informasi versi aplikasi, yaitu versi 1.0, sehingga pengguna mengetahui versi aplikasi yang sedang digunakan. Insight panel digunakan untuk menampilkan hasil analisis tingkat stres pengguna berdasarkan data yang telah dimasukkan. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat skor stres, tingkat stres, dan rekomendasi yang diberikan sistem. Riwayat panel berfungsi untuk menyimpan menampilkan data hasil analisis yang pernah dilakukan sehingga dapat memantau kondisi stresnya dari waktu ke waktu. Kafein detail panel digunakan untuk menampilkan informasi menggunakan memengaruhi konsumsi kafein terhadap tingkat stres pengguna. Screen time detail panel digunakan untuk menampilkan informasi mengenai durasi penggunaan perangkat atau screen menjadi salah satu faktor dalam analisis tingkat stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Di sini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi bernama StressCare untuk memenuhi tugas pemrograman. Di sini ada beberapa menu, yaitu beranda, riwayat, insight, dan profile. Di profile, user bisa menambahkan nama mereka, misalkan Aldi, lalu simpan. Lalu setelah user menambahkan nama, di beranda ada beberapa kuesioner yang bisa diisi oleh user, yang dimana ini untuk menentukan tingkat stres, misalkan jumlah jam tidurnya 7 jam, konsumsi kafein 2 gelas per hari, screen time-nya kita taruh 5. Lalu ada beberapa pilihan di sini untuk gejala fisik seperti sakit kepala, sulit tidur, jantung berdebar, mudah marah, sakit perut, dan lain-lain. Kita coba pilih sakit kepala, kelelahan. Lalu pada tingkat aktivitas ada 3 pilihan lain, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan di sini user bisa memasukkan umur, misalkan 21. Lalu klik. Di sini ada tingkat stres. Kita lanjut ke bagian riwayat. Di sini user bisa melihat riwayat yang pernah di input di sistem, terutama di akun dia sendiri, berapa banyak dan berapa sering mengetes tingkat kestresan yang dimiliki user. Lalu pada insight di sini ada ringkasan dan rekomendasi berdasarkan data terakhir, berdasarkan data yang diinput tadi dan hasilnya seperti apa. Di sini ada ringkasannya seperti tingkat stres terakhir, yaitu sedang, nilainya dengan 4/10, dan di sini ada analisanya. Di sini ada rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Nurakin. Di sini saya akan membuat database untuk proyek aplikasi deteksi tingkat stres. Yang pertama kita membuat nama database-nya. Lalu guna penyandingannya menjadi TF8-MBP Unicode CI. Lalu klik create. Setelah database-nya berhasil dibuat, sekarang saya akan membuat tabel-tabelnya agar prosesnya lebih cepat dan terhindar dari kesalahan ketik. Saya menggunakan script SQL yang sudah dirancang sebelumnya.
kita tinggal masuk ke tab SQL, lalu tempel kodenya di sini. Untuk tabel yang pertama, tabel ini merupakan table master untuk menyimpan data pengguna, di mana kolom ID set bertambah otomatis sebagai primary key. Selanjutnya di table yang kedua, stress log. Ini adalah jantung aplikasi menampung data harian seperti jam tidur dan skor stres dengan tipe desimal untuk angka pecahan. Di sini kita pasang unique key agar user hanya bisa input data sekali per hari, serta foreign key dengan fitur on delete cassette agar jika akun user dihapus, seluruh riwayatnya ikut bersih. Selanjutnya yang ketiga ada table caffeine interest. Table pendukung untuk mencatat detail jam dan jenis kopi harian yang terhubung langsung ke table stress log yang table kedua tadi. Selanjutnya ini yang keempat, ada table screen time kategori. Table ini untuk mengerjakan durasi layar berdasarkan kategorinya. Juga dikunci menggunakan foreign key agar datanya tidak berantakan. Lalu yang baris akhir, di sini ada insert into user. Data ini wajib ada sebagai pemilik data agar awal aplikasi tidak error saat pertama kali digunakan. Sekarang kita tinggal klik go. Dan seperti yang terlihat, seluruh database dan table sudah berhasil terbuat secara instan dan siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaid Dabis Ashabi. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari aplikasi deteksi tingkat stres ini dan juga menjelaskan kegunaan dari database deteksi tingkat stres ini. Nah, yang pertama, user berinteraksi dengan form deteksi tingkat stres lalu menginput angka nilai. Di sini jam tidurnya diinput angka nilai 7, lalu kafeinnya diinput angka 0, lalu screen time-nya diinput angka 0, dan di sini tingkat aktivitasnya diinput sedang dan umurnya diinput angka 20. Maka begitu tombol plus analisis tingkat stres ini diklik, sistem menghitung parameter tersebut menggunakan algoritma bawaan untuk menghasilkan skor dan status stres secara instan di layar. Nah, kalau dilihat dari sisi database-nya, dari tabel caffeine entries, sistem memeriksa input kafein karena user menginput angka 0, backend mendeteksi tidak ada transaksi baru sehingga tidak ada baris data yang ditambahkan ke tabel ini demi mengoptimalkan penyimpanan. Nah, kalau dilihat dari tabel screen time kategori sini, sama seperti kafein. Karena durasi screen time yang diinput user adalah 0, maka tabel detail ini diabaikan oleh sistem dan tidak menerima baris data baru untuk log kali ini. Selanjutnya ada tabel stress log. Nah, tabel stress log ini langsung mengeksekusi perintah penyimpanan data baru. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ketika user membuka menu riwayat, aplikasi menyiapkan komponen tabel-tabel kosong visual di layar yang memiliki kolom siap seperti tanggal, skor stres, status, tidur, kafein, screen time, gejala, aktivitas, dan umur. Nah, kalau dilihat dari sisi database-nya, dari tabel stress log ini, database tidak melakukan manipulasi atau penambahan data baru, melainkan merespon perintah pembacaan data. Nah, selanjutnya, ketika user mengklik menu Insight untuk melihat grafik analitik tren kesehatan mental mereka. Nah, kalau dilihat dari sisi database-nya,
Dari tabel stress log ini, backend aplikasi mengirimkan permintaan untuk membaca atau mengalkulasi trend data skor stress terbaru milik user yang terkait. Nah, selanjutnya user masuk ke halaman profile, lalu mengetikkan nama panggilan, baru pada kolom teks ubah nama, lalu menekan tombol simpan nama. Nah, setelah tombol ditekan, teks sapaan di pojok beranda ini, hi user ini akan berubah secara dinamis sesuai teks baru yang dikirim. Nah, kalau dilihat dari sisi database-nya, dari user database menerima instruksi modifikasi data untuk memperbarui baris data pengguna yang sedang aktif.